Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Hadis yang keempat, bab muraqabah, betul kan? Ya, ada sempat. Ikutin semuanya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidah Anas, semoga Allah meridainya, berkata dia, sesungguhnya kamu sekalian sekarang melakukan perbuatan-perbuatan yang kamu anggap sangat enteng, padahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuatan-perbuatan semacam itu kami anggap termasuk hal-hal yang merusak agama. Hadis riwayat Bukhari. Perbuatan-perbuatan yang dianggap remeh, padahal di zaman Rasul, kata Sayyid Anas, itu adalah perbuatan yang besar. Arti besar itu dianggap sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa mengandung dosa. Tapi di zaman sekarang itu dilakukan sama orang. Ya banyak hal. Karena itu bisa merusak agama. Ya kalau dari segi pakaian umpama, mungkin tidak terasa aksesoris itu. Ada Abuya melihat video seorang ustadz penceramah, dia mengatakan bahwa lambang Monster Energy, ada pernah lihat itu di motor-motor? Monster Energy, stikernya itu dipasang. Itu sebenarnya bahasa itu adalah, tulisan itu bahasa Ibrani yang artinya itu Dajjal, yang artinya itu Dajjal. Makanya disebut Monster Energy. Orang nggak sadar itu perbuatan itu, dianggap remeh, padahal itu bisa berbahaya. Itu dianggap sebagai pemuja Dajjal karena bahasa itu diartikan dengan bahasa tulisan Ibrani, artinya Dajjal.
Begitu juga mungkin aksesoris yang orang nggak sadar itu. Tulisan-tulisan itu. Orang ngirim WA, SMS, ASS, apa VSS itu. Ternyata singkatan-singkatan semua itu yang kita nggak paham. Nah, perbuatan-perbuatan semacam itu sangat berbahaya di dalam merusak agama. Jadi apapun yang kita tidak mengerti asal usulnya, jangan asal-asal ikutan yang tren-tren itu loh. Baik dari segi fashion, bahasa, tingkah laku, kita nggak sadar itu bisa merusak agama, bisa merusak akidah, dan bisa naudzubillah menjadi murtad. Hati-hati itu, kadang nggak sadar begitu, lambang-lambang, ucapan-ucapan. Padahal yang semacam itu di zaman Nabi, kalau ada nyerempet-nyerempet yang menyimpang saja, Nabi tidak mau. Nabi itu tidak mau Nabi kita mengikuti gaya orang Yahudi atau gaya orang Nasrani. Tidak mau Nabi. Dari segi apapun juga, sampai orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan ini Nabi kalian, bahasa kitanya, Nabi kalian ini selalu menyalahi kami, yang menyalahi orang Yahudi. Apapun selalu menyalahi Nabi, tidak mau ngikutin gayanya apa saja, nggak mau. Cara makan, kalau makan kata Nabi, janganlah makan seperti orang Yahudi dan jangan juga makan seperti orang Nasrani. Apa itu maksudnya? Kalau orang Yahudi makan, dia nggak ada bicara, diam gitu. Orang Yahudi makan. Orang Nasrani kalau makan ribut, ribut, bicara tuh sambil makan, sambil ribut, sambil macam-macam. Lihatin saja orang Nasrani. Maka kata Nabi, kalau makan jangan diam, jangan juga terlalu banyak bicara. Makanlah tapi dengan selingi bicara. Ada bicara, apa kabar, gimana keadaan, apa yang dilakukan, habis ini mau kemana, itu boleh. Lain orang Nasrani, lihat makan orang Nasrani, terbahak-bahak. Mereka sambil jalan, sambil bicara, sambil tidak karuan sudah. Dan ini sekarang dilakukan. Makan pakai tangan kiri, itu orang Nasrani semua. Kamu lihat orang Nasrani itu gaya-gaya orang Nasrani. Terkadang nggak sadar itu. Dia iklannya di mana? Iklannya di main iklan di sinetron, main iklan di media sosial. Nggak sadar kita ngikutin itu. Gaya-gaya itu. Nah itu. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak bakalan ridha dengan kalian orang Islam. Kita ini, mereka nggak akan bakalan ridha, tidak bakalan senang Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian orang Islam nih, kita ini mengikuti agama mereka. Mereka sadar orang Islam ini tidak bisa diajak perang. Kalau diajak perang langsung turun, preman-preman semuanya turun semua. Preman akan sadar, katanya kalau kami masuk surga dengan sholat, dengan puasa, nggak bakalan masuk surga. Satu-satunya cara supaya mudah masuk surga, jihad. Mereka sadar orang Yahudi itu jangan diganggu orang Islam. Tapi mereka Yahudi dan Nasrani merusak akidah kita itu dengan tidak langsung mengikuti gayanya, mengikuti cara bicaranya. Ini hari Valentine kemarin, tidak sadar itu, ngasih coklat, ngasih apa. Siapa itu? Nggak sadar. Acara-acara apa itu? Halloween kapan namanya itu? Yang hantu-hantu. Nah, itu. Ada yang begitu. Padahal di zaman Nabi kalau ada model-model seperti itu sangat berbahaya sekali. Cuman ya tadi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan itu terjadi di zaman kita ini.
Hati-hati mengikuti gaya tren apa bicara. Abu ya lihat orang nonton itu gampang sekali ngucapin anjing lah, babi lah, alat-alat kelamin disebutinnya. Nah itu kamu ngikutin itu tuh. Kenapa anak saya bisa ngomong seperti itu? Lalu kata Abu ya di sini nggak ada pernah ngajarkan di situ. Satu-satunya kamu yang bisa ngomong seperti itu yaitu di mana? Lihat di Facebook, lihat di media sosial. Kamu pulang, kamu nonton di HP, di YouTube, di mana-mana, otakmu error, sudah kamu nakal, sudah jelek akhlaknya, ditambah ngikutin itu, setan jadi merasuk dalam tubuhmu. Bukan lagi setan masuk, kamu jadi setan, sudah ucapan kotor, jorok, porno. Ayo. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, bertepuk tangan, masuk, gaya mereka masuk. Nabi tidak mau begitu, tidak mau mengikuti gaya Yahudi, tidak mau mengikuti gaya Nasrani. Dari segitunya itu, sampai segitunya itu Nabi mengajarkan. Nah, orang zaman sekarang sangat gampang terpengaruh seperti itu, terutama yang dihantamnya anak-anak muda, anak-anak muda, dikit sekali. Kenapa? Karena anak muda itu lagi ababil, lagi labilnya situ. Kalau dulu laki-laki ngejar perempuan, sekarang perempuan ngejar laki-laki. Kicil, lanjut perempuan zaman sekarang. Dulu laki-laki yang ngejar laki-laki, perempuan, sekarang nggak terbalik. Sampai berkelahian perempuan dengan perempuan gara-gara ngerebutin laki-laki. Nah itu tuh. Murah, sangat murah sekali perempuan zaman sekarang. Bontang tuh, ada baru-baru kemarin berita berapa puluh anak, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, hamil di luar nikah. Di Cianjur atau di mana 300 lebih anak SMP hamil di luar nikah. Apa itu? Karena pergaulan tadi. Lihat di mana itu? Orang tua mungkin nggak ngajarin itu. Sekolah nggak mungkin ngajarin sebetulnya. Di mana itu? Media sosial, film-film itu. Ngikutin dia. Anak kecil memperkosa temannya sendiri, anak kecil membunuh orang dewasa. Di mana itu? Masuk dia. Orang Yahudi senang. Nah, Yahudi Nasrani bertepuk tangan mereka. Hati-hati hidup zaman sekarang ini. La ilaha illallah. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu, dan cemburunya Allah Ta'ala yaitu apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah itu cemburu. Tahu nggak maksud cemburu itu? Allah itu nggak suka. Itu lawanan orang cinta adalah cemburu. Lawanan cinta adalah cemburu, bukan bukti cinta cemburu. Kalau orang cemburu
itu bisa mengakibatkan lunturnya kecintaan tadi. Beda dengan orang cinta. Kalau orang cinta, dia akan ridha. Bukti cinta adalah ridha. Tapi orang menafsirkan zaman sekarang cinta itu buktinya cemburu. Enggak. Cemburu itu yang merusak cinta. Yang merusak cinta. Tapi kalau dia cinta, dia akan ridha. Kalau cemburu ini semakin besar, maka bahaya. Hilang rasa cinta dan Allah tidak akan memperhatikan lagi. Seorang suami cinta dengan istrinya. Bukti dia cinta dengan istrinya, dia akan memberikan apa saja keperluan istrinya. Tanpa istrinya minta, dia sudah kasih. Dia sediakan baju, makanan, pakaian, semuanya dikasih. Itu bukti cinta dia dengan istrinya tadi, ridha dengan apapun. Masakannya nggak enak, nggak apa-apa. Ya, istrinya sekali tidur ngorok, nggak apa-apa, dia senang aja. Itu bukti cinta. Tapi kalau sudah ada rasa sifat cemburu, cemburu itu bukan bukti cinta. Cemburu itu bukti daripada dia sudah mulai tidak cinta. Kalau cemburu ini sudah makin besar, bisa mengakibatkan perkelahian, bisa mengakibatkan masa bodoh. Kalau sudah masa bodoh, udah diurusin lagi, mau ngapain terserah sudah. Kalau suami istri bisa bercerai. Abuya sayang sama kamu, Abuya perhatikan itu. Mana si fulan, mana si fulan. Itu bukti sayang Abuya. Mana si fulan, mana si fulan. Kamu berbuat nakal, marah Abuya. Kamu bikin mukhalafah, marah Abuya. Dan itu sudah mengurangi rasa cinta, rasa sayang Abuya pada kamu kalau bikin mukhalafah terus. Sampai nanti akhirnya muyak Abuya nggak hiraukan sudah. Berapa kali sudah sadar. Abuya kata Abuya nggak ada lagi kamu. Namamu di hati Abuya nggak ada lagi sudah. Terserah kata Abuya. Nggak lama keluar anaknya. Itu cemburu. Abuya cemburu. Abuya sayang. Abuya perhatikan. Makanya ada beberapa anak Abuya perhatikan. Mana si Fulan? Mana si Anu? Mana si Anu? Itu Abuya masih sayang itu. Jangan bikin kacau-kacau. Kalau bikin kacau sekali. Kurang rasa cinta sudah. 2 kali bikin mukhalafah, 3 kali selesai. Enggak ada namamu, enggak ada lagi di hati sama, enggak ada di hati Abuya, gimana sudah? Hilang sudah. Kalau sudah hilang masa bodoh. Arti masa bodoh enggak perhatikan. Satu-satunya sudah nanti. Kalau di perkawinan cerai sudah ujung-ujungnya. Jangan sampai begitu. Murid itu kalau sudah tidak ada nama murid di hati guru, itu sudah alamat kacau, sudah alamat gagal itu. Makanya murid-murid kalau di Hadramaut ya, di Hadramaut santri itu berlomba-lomba mencari perhatian di depan gurunya. Karena dia tahu ridho sang guru itu, ridhonya Allah terletak di ridho gurunya. Keberkahan ilmu itu di ridho gurunya. Cari perhatian. Sahabat tuh begitu. Mencari perhatian di hadapan Nabi. Kepingin di depan supaya dilihat sama Nabi. Enggak di belakang-belakang, enggak mau sahabat. Di depan dia. Kepingin dilihatin Nabi begitu, diperhatikan Nabi, senang begitu mereka. Kenapa? Karena tahu di situ rahmatnya Allah itu lewat Nabi. Cari perhatian di hadapan guru. Gimana guru itu senang. Anak kadang tuh santri kadang bisa aja bodoh, tapi dia bagaimana cari kebodohan itu tertutupi dengan perhatian guru dengan dia. Kenapa? Karena yang paling mendapatkan besar nanti manfaat itu apabila seorang santri itu dapat berkah dari gurunya. Kenapa Abuya bisa bilang seperti itu? Karena Abuya rasakan sudah itu. Abuya rasakan dan Abuya lihat teman-teman Abuya yang mana yang nakal, yang mana yang baik.
yang mana yang macam-macam, kelihatan itu semuanya. Dan itu setelah 20-30 tahun baru kelihatan. Kalau baru setahun 2 tahun udah kelihatan, beneran udah kelihatan masih. Efeknya belum kelihatan. Tapi 10 tahun, 20 tahun ke atas itu baru lihat. Yang nakal di pesantren bikin ulah gimana? Kalau dia nggak bertobat, gimana hasilnya di luar? Efeknya kelihatan nanti di masa depan. Berulang kali Abuya sudah ceritakan kepada kamu. Tapi yang dapat hidayah itulah yang dapat hidayah. Yang tidak dapat hidayah ya sudah. Sampai di situ saja batasnya manusia untuk memberikan jalan. Kembali hidayah di tangan Allah. Nah, Allah itu cemburu. Dan cemburu itu bukti marah, bukan bukti cinta. Bukti murka, bukan bukti ridha. Cemburu Allah. Gimana cemburunya Allah? Kalau ada seorang hambanya melakukan maksiat, cemburu Allah sudah. Ya sudah, mulai sudah tuh berkurang rasa cinta Allah tuh. Apalagi nggak diiringi dengan taubat, nggak ada taubat-taubatnya, tambah bikin dosa, tambah berkurang, marah Allah, sampai Allah nanti nggak perhatikan dia. Kalau sudah Allah nggak perhatikan dia sudah, nggak ada alamat untuk jadi baik sudah. Paham nggak maksud Abu ya? Ingat, cemburu bukan bukti cinta. Cemburu itu bukti benci. Kamu nanti punya istri yang putra. Kalau istrimu kecemburuan, itu adalah bukti benci dia dengan kamu. Benci. Kalau dia sudah benci, jangan kamu lanjutkan itu. Kalau kamu lanjutkan, berkurang cintanya, tumbuh, yang tumbuh besar adalah kebenciannya. Begitu juga seorang istri, apabila melihat suaminya cemburu dengan istrinya, itu berarti dia sudah mulai benci dengan kamu. Jangan ditumbuhkan rasa cemburu terus. Kalau dia tumbuhkan rasa cemburu seorang suami kepada istrinya, maka hilang rasa cintanya, yang besar adalah rasa kebenciannya. Itu. Kalau sudah suami benci, suami nggak memperhatikan lagi, sampai ujung-ujungnya nanti akan timbul perceraian. Jadi jangan sampai timbul rasa cemburu. Sehingga dalam Islam itu cemburu itu wajib. Seorang suami itu punya rasa cemburu itu hukumnya wajib. Wajib. Kenapa? Supaya wanti-wanti jangan sampai seorang istri itu berbuat nakal, berbuat jahat. Karena itu bisa mengurangi rasa cinta. Faham tuh? Bukan cemburu rasa cinta, tapi itu cemburu rasa benci. Cemburu itu adalah bukti benci dia. Dan kalau sudah benci nanti, ujung-ujungnya sudah tidak menghiraukan lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sambung lagi.